Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Izin mau tanya Ustaz. Tadi kan salah satu dasar untuk kita memaknai hidup itu berpikir. Adakah syarat-syarat berpikir yang harus kita tempuh agar pola pikir kita itu benar, Ustaz? Demikian. Ya, Terima kasih, Ustaz. baik. Baik, pertanyaan dari apa tadi, Mas Agus ya, Mas atau Pak atau Ustadz tadi. Baik. Gini, jadi memang nanti ada kaitannya dengan proses berpikir ya. Jadi proses berpikir itu ini sebenarnya materi yang akan datang gitu kan. Tapi tidak apa-apa karena di sini sudah ada yang bertanya, kita diskusikan sebentar ya. Jadi berpikir ini nanti akan melibatkan beberapa komponen. Jadi kalau seperti gini misalnya, kalau ada sesuatu yang kita tidak atau belum pernah melihat, mendengar, atau kita ini tidak punya informasi tentang sesuatu hal, ini kita nanti tidak akan bisa berpikir tentang hal itu. Contoh, kalau ada tulisan SUDAH, bacanya gimana? Sudah itu ya. Nah, tapi kalau ada tulisan kanji, di sini ada yang bisa membaca dan menulis huruf kanji, aksara kanji. Bagi yang bisa, tentunya dulu melalui sebuah proses, dikenalkan, ya kan? Tapi kalau misalnya saya belum pernah sama sekali mempelajari huruf kanji. Jadi kalau kepada saya ini dihadapkan tulisan kanji, saya tidak akan bisa membaca itu sampai sebelum saya diterangkan tentang aksara kanji. Gitu. Jadi nanti berpikir ini prosesnya satu, di sana nanti harus ada objek, ya harus ada objek. Objek itu nanti bisa sesuatu yang terdengar, bisa sesuatu yang teraba, bisa sesuatu yang terlihat. Nah itu fungsi dari panca indera. Yang kedua, ada informasi. Karena kalau tidak ada informasi, kita tidak akan bisa menyebut atau tidak akan bisa berpikir tentang sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, dan seterusnya. Yang ketiga ada akal. Nah, itu. Jadi kalau salah satunya ini tidak ada, proses berpikir ini tidak akan terjadi. Itu ya. Jadi ini kalau nanti digunakan akal, kalau diaplikasikan ini nanti enak. Seperti halnya anak sekolah atau mahasiswa ketika ujian. Dari sekian banyak soal itu biasanya levelnya macam-macam. Ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sukar, sulit itu ya. Nah, kenapa kita ini merasakan ada soal yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar? Mudah itu biasanya kalau sebelumnya kita mempelajari. Yang kita pelajari itu keluar di soal-soal, sehingga kita bisa menjawab. Atau kita sudah pernah mendapatkan ilmu tentang hal itu. Susah kalau kemudian levelnya itu sesuatu itu kita belum jelas ketika mendapatkan informasi. Mungkin sudah pernah mendengarkan, mendapatkan, tetapi mungkin kita tidak paham, gitu ya. Nah, yang susah itu biasanya kalau kita itu belum pernah sama sekali mendapatkan ilmu tentang itu, informasi tentang itu. Nah, kalau diaplikasikan ya sampai dipikir, sampai mumet, sampai pusing. Kalau kita belum pernah mendapatkan informasi itu, ya kita tidak akan pernah bisa menjawab kan seperti itu. Nah, yang penting adalah tadi ada beberapa komponen itu, dan kemudian tadi kalau pertanyaan adalah bagaimana proses berpikir kita sehingga terjadi sehingga proses berpikir kita itu benar, ya. Nah, ada salah satu komponen tadi itu yang disebut sebagai informasi, gitu ya. Nah, informasi ini penting karena kalau informasi yang kita dapatkan salah, itu nanti yang akan menjadi maklumat bagi kita itu adalah sesuatu yang salah. Sebaliknya, kalau informasi yang kita dapatkan ini benar, maklumat yang kita dapatkan ini benar, berarti kita akan mendapatkan kebenaran. Contoh begini, ada anak kecil yang baru belajar mengenal nama-nama benda, ya. Contoh, ini HP ya, HP. Nah, kemudian si anak kecil tadi itu diberi informasi, ini adalah laptop misalnya. Kemudian diulang lagi, ini adalah laptop. Kemudian ditanya, ini apa, Nak? Ini apa, Dek? Ini apa, Mas? Gitu ya. Dia akan menjawab laptop.
Dia melihat, dia mendengar informasi dan terekam dalam akalnya. Tetapi informasi yang diberikan keliru. Nah, ini juga salah satu faktor. Jadi kalau informasi itu salah, akan membuat cara pandang kita, cara berpikir kita itu juga salah. Kalau si anak kecil itu tidak mendapatkan informasi lain dari orang lain itu ya, sampai besar dia akan mengatakan ini tadi itu adalah laptop gitu. Anak-anak kecil, anak-anak kita itu kan takut pada hantu. Kenapa takut sama hantu? Karena diberi maklumat kalau hantu itu menakutkan gitu kan. Karena itu informasi yang mereka dapatkan yang diberikan oleh orang lain. Coba kalau dari kecil dikasih maklumat misalnya hantu itu lucu, kira-kira gimana? Meskipun ini entah betul atau salah itu ya, hantu itu lucu, ya dia akan menerima maklumat itu. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita ini misalnya sehari-hari lingkungan kerja kita ini orang-orangnya itu sudah menutup aurat, gitu kan? Ketika kita bertanya kenapa menutup aurat, kewajiban. Nah, itu menjadi maklumat buat kita, informasi apa yang kita indra, kemudian apa yang kita dengar itu menjadikan informasi. Kalau kita kemudian membaca Al-Quran, kita akan temukan perintah menutup aurat. Kalau kita membaca hadis, kita juga akan menemukan informasi, maklumat tentang kewajiban menutup aurat. Tapi sebaliknya, kalau kemudian orang itu bertemu dengan komunitas orang yang tidak mau menutup aurat, kemudian mereka ngobrol di sana, kemudian ditanya, gimana sih kalau menutup aurat? Itu kan kuno, itu kan budaya Arab, nggak kekinian, nggak gaul, ribet, ya. Yang lain, apa namanya? Mungkin malah sampai menolak kepada perintah Allah tadi itu bisa menjadi informasi. Kalau kemudian dia membaca, melihat, mendengarkan informasi yang sama seperti itu, yang menolak apa sih namanya tentang menutup aurat itu ya, cuma selembar kain aja sih, gitu kan. Badan-badan saya terserah saya misalnya, itu akan menjadi maklumat buat dia, sehingga informasi yang salah akan membentuk sebuah pemikiran yang salah. Nah, maka penting buat kita ini mencari informasi yang benar. Nah, kita dapatkan dari mana? Yang jelas kebenaran itu kemarin kita bahas sedikit, ada pertanyaan juga ya kemarin, kebenaran itu ya Islam, gitu kan. Nah, maka banyak-banyaklah kita ini kalau ingin punya cara pandang atau pemikiran yang benar, ya kita banyak membaca, kita banyak referensi dari kitab-kitab para ulama dan seterusnya. Memandang sesuatu nanti akan sesuai dengan cara pandang Islam. Contoh misalnya LGBT tadi, LGBT. Orang mengatakan itu adalah hak asasi. Loh, saya ini mau seperti apa terserah saya misalnya. Itu kalau hanya dicerna seperti itu ya seolah-olah betul ya, seolah-olah itu betul. Tapi kalau kita kemudian mencari informasi, nyari informasi dari Islam bahwa itu tidak betul, ya, maka penting buat kita itu adalah mencari informasi yang benar. Nah, saat ini memang kemudian PR kita kadang ada sesuatu yang mungkin dikemas itu menjadi seolah-olah Islami, tetapi hakikatnya mungkin belum Islami. Nah, itu yang nanti butuh kejernihan berpikir ya, dalam membedakan mana sebenarnya pendapat atau informasi yang benar. Nah, nanti akal itu nanti dia bisa seperti itu. Karena kan akal ini nanti istimewa ya. Contohnya misalnya begini, kalau misalnya 1+1 itu kan 2. Akal ini bisa menyelesaikan persoalan itu, ya kan? 1+1 2. Kalau dulu mungkin kita diajari pakai biting, pakai lidi ya, lidi 1 kemudian dijejer ke. Nah, gini. Ada berapa? 1 2. Nah, akal kan kemudian bisa mengolah informasi itu. Tapi kalau kemudian apa namanya? Kenapa babi itu haram? Kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Nah, akal ini kan kemudian nanti ada batasannya. Ketika kita menggunakan akal, kita harus kalau sudah mencapai pada titik keimanan, maka nanti akal ini harus tunduk pada apa yang diwahyukan oleh Allah. Ya, nanti yang dibangun pertama adalah keimanan. Kemarin sempat kita singgung juga, ketika nanti keimanan itu sudah terbentuk, nanti akan diberikan perintah apapun dia akan menerima.
Tidak akan kemudian bertanya, loh kenapa kok seperti ini? Kenapa ini tidak boleh? Kenapa harus seperti ini? Kenapa ini dilarang dan seterusnya? Dan nanti akal ini sifatnya dia mencari kebenaran, ya, mana yang benar sampai pada keimanan. Kemudian ketika dia sudah menemukan keimanan ini, akal ini harusnya tunduk kepada kebenaran. Ya singkatnya seperti itu. Tadi yang bertanya mudah-mudahan bisa terjawab.